Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Semoga kita semua masih tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Ya, jadi anak soleh, hari ini kita sudah masuk di pembahasan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ya, jadi yang lalu kita menyajikan data dalam bentuk tabel, hari ini kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi diagram batang itu merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Ya, langsung saja untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ya, baik, perhatikan di sini anak soleh sudah ada contoh tabel 1.2. Di sini ada jenis ikan, kolom untuk jenis ikan, dan di sini ada banyaknya ikan. Ya, satuannya yaitu ekor. Yang pertama ada jenis ikan lele. Ikan lele banyaknya itu ada 550, mujair 450, ikan bawal 350, dan gurami ada 400 ekor. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat diagram batang dari tabel yang ada di sini. Seperti apa diagram batangnya? Seperti apa langkah-langkah dalam membuat diagram batang? Jadi, langkah-langkah membuat diagram batang yang pertama, tulis nama jenis ikan pada sumbu mendatar atau pada garis horizontal. Selanjutnya, untuk banyak ikan yang dalam bentuk satuannya ini ditulis pada sumbu tegak atau vertikal, ya. Yang kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Dan yang ketiga, pastikan jarak antara setiap data sama besar. Jadi tadi Ustazah sudah sebutkan langkah-langkah dalam membuat diagram batang. Selanjutnya, bentuk dari diagram batang berdasarkan tabel yang ini adalah sebagai berikut. Jadi ini dia bentuk diagram batang berdasarkan tabel yang ada di sini. Perhatikan di sini untuk ikan lele dia berjumlah 550. Maka perhatikan diagram batangnya dari sini digambar menuju ke 550. Di sini kan ada angka 500, di sini 600. Jadi di tengah sini adalah 550. Maka dia sejajar dengan ini. Perhatikan. Ya, kan 550 banyaknya ikan lele. Seperti ini bentuk diagram batangnya. Selanjutnya yang kedua ada ikan mujair. Ikan mujair ada banyaknya 450 ekor. Ya, jadi dia berada di antara 400 dan 500. Diagram batangnya dibuat dari sini. Ya, terus langsung seperti ini. Ya, berada di antara 400 dan 500. Ya, Ustazah buatkan garis titik-titiknya ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk ikan bawal. Ikan bawal berjumlah 350. Berarti dia juga berada di antara yang 300 ini dan 400. Ini ikan bawal ya. Seperti ini, lalu ya, seperti itu ya, berada di antara 300 dan 400. Selanjutnya ikan gurami. Ikan gurami dia berjumlah 400. Nah, 400 berarti dia harus sejajar dengan titik yang ini. Perhatikan. Titik yang ini dia sejajar sampai di sini. Untuk ikan gurame. Ya. Oke. Untuk contoh yang ini membuat diagram batang sudah dipahami ya.
Mohon maaf, tadi ada kurangnya di diagram batangnya. Jadi di diagram batangnya untuk garis lurus vertikal ini dia adalah banyaknya ikan. Untuk banyaknya ikan ya. Dan untuk garis horizontalnya yang di sini dia untuk jenis ikan. Oke? Ya, semoga dipahami. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, perhatikan contoh yang kedua. Berikut berat badan dalam satuan kilogram dari beberapa siswa. Ya, yang ini adalah data dari berat badan yang dimaksud dari soal. Pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Oke, kalau kita dapati soal yang seperti ini dan yang diminta soal yaitu sajikan dalam bentuk diagram batang, maka langkah pertamanya kita buat data yang ini dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Jadi kita buat data ini dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, setelah diperoleh data dalam bentuk tabelnya, maka kita bisa buat diagram batang dari data tersebut ya. Oke, langsung saja kita kerjakan dari langkah yang pertama, yaitu kita buat dalam bentuk tabel. Ya, jadi seperti ini bentuk tabel berdasarkan data yang ada di sini. Seperti ini bentuk tabelnya. Kemudian berdasarkan tabel ini kita buat diagram batang. Ya, diagram batang dari data yang ada di sini. Jadi pertama datanya, terus kita buat dalam bentuk tabel, selanjutnya kita buat dalam bentuk diagram batang. Nah, bentuk diagram batangnya yaitu seperti ini. Baik, ini dia adalah diagram batang berdasarkan tabel yang ini. Yang pertama, untuk yang berat badannya 35 kg, dia ada 4 orang. Jadi banyaknya siswa yang mempunyai berat badan 35 kg, ada 4 orang. Jadi diagramnya seperti ini. Pas menunjukkan di garis angka 4 ini ya. Jadi seperti itu ya. 36 juga seperti itu, sebanyak 3 orang. 37 sebanyak 5 orang, 38 sebanyak 2, dan 39 juga sebanyak 2 orang. Baik, ini saja untuk materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya Ustazah akan lampirkan di akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Ustazah jelaskan dapat dimengerti, dapat dipahami. Tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar, insya Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.